Sebelum rencana pertemuan Jumat malam, Gibran dan Prabowo Subianto kerap bertemu dalam sejumlah kesempatan. Pada hari pertama Lebaran 22 April lalu, Prabowo bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi. Tampak Gibran yang memandu Prabowo untuk menemui Jokowi sekeluarga di dalam rumah. Gibran juga tampak mendampingi Prabowo hingga keluar rumah untuk memberikan keterangan pers. Keakraban Gibran dengan Prabowo sudah berlangsung jauh sebelumnya. Juni 2022 lalu, Gibran menemui Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajari Gibran menunggang kuda. Gibran bahkan mendapat hadiah sepatu berkuda dari Prabowo. Ya, sepatunya dipakai untuk naik kuda. Langsung kita pakai. Ya, buat tetes juga. Terus apa jenenge? Yang jelas nanti diundang untuk pertemuan berikutnya. Itulah kenapa dikasih sepatu kuda ukuran kecil. Saat sang adik Kaisang Pangarep jadi sorotan karena mengambilkan nasi untuk Prabowo dan memakai kaos bergambar Prabowo dalam sebuah podcast, Gibran pula yang menjelaskan bahwa Kaisang memang dekat dengan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk kesekian kalinya Prabowo bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa makna pertemuan kali ini malam nanti? Kami bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya, Pak Ardi, kalau terakhir Pak Prabowo bertemu dengan Mas Kaisang ini di Solo pada saat Lebaran. Nah, kalau kali ini siapa yang pertama kali ngajak ketemu duluan? Mas Gibran atau Pak Prabowo? Ya, sebelumnya selamat sore untuk pemirsa TV Kompas TV. Gini Mbak, untuk di acara nanti malam itu memang sudah diagendakan beliaunya, Pak Prabowo. Sebenarnya ada agenda besok untuk ke Pacitan. Jadi ini semacam roadshow beliau dari Pekalongan ke Semarang, terus transit menginap di Solo, terus untuk ketemu Mas Gibran pada nanti malam, besok lagi terbang ke Pacitan. Begitu. Oke, jadi termasuk dalam agenda ya. Tapi kalau kali ini alasan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran apa sih, Pak Ardi? Ya, pertemuannya kan untuk pertama juga untuk konsolidasi. Untuk pertemuan kan beliau-beliau sudah sangat akrab kayak anak sama. Konsolidasi apa nih Pak Ardi? Untuk pertemuan mungkin membicarakan masalah hal-hal yang memang harus kita bicarakan lebih dalam lagi mungkin. Misalnya? Yang mengenai perkembangan politik, Bapak kan sering ngobrol-ngobrol dengan beliaunya Mas Gibran tentang kota Solo bagaimana. Ini yang sangat menarik. Beliaunya ini dengan Mas Gibran untuk membicarakan kota Solo ini menarik, Mbak, Mas, untuk Bapak Prabowo. Oke, kalau PDIP sendiri, Pak Bima, ini ngelihatnya gimana sih? Kenapa belakangan atau mungkin hampir 1 tahun yang lalu ya, Pak Prabowo dan Mas Kaisang ini sering banget ketemu? Atau Mas Gibran sering banget ketemu? Ya tadi jarak hubungan, kadar hubungan itu tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Prabowo adalah pembantu presiden ya, yang membantu banyak hal kinerja Pak Jokowi, dan kehebatan dari Mas Wali Kota Gibran ini adalah mampu menavigasikan kadar hubungan dan jarak hubungan dengan seluruh pembantu bapaknya di menteri-menteri yang selalu ada di Solo, dan itu hampir semua ya, mulai Muhaimin Iskandar juga sering hadir, Mas Golkar, ketua Golkar juga hadir, ketua partai yang lain hadir. Dia menjadi sesuatu putra presiden, yang wali kota Solo, yang sekarang Solo juga menjadi epicentrum ekonomi, kuliner, yang hampir semua pengen dekat dengan Gibran, dan dia sangat smart, wise untuk menerima banyak tamu. Jadi saya melihat bahwa ada komunikasi politik yang gaya milenial,
tentang sikap dia Oke. sebagai kader partai, wali kota, saya tetap yakin dia tegak lurus dengan keputusan partai. Tapi bagaimana menavigasikan posisi sebagai putra presiden, sebagai wali kota, dia sangat smart dan teduh. Ketemu Pak Erlangga, bahkan kemarin sempat dia ngomong bahwa saya respect dan kagum dengan Ibas. Ini ada suatu lompatan-lompatan yang tidak terbiasa dengan gaya-gaya politik angkatan saya dan angkatan Pak Prabowo. Tapi Pak Bima, apa nggak terganggu nih PDIP dengan keakraban yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo dan juga keluarga dari Pak Jokowi termasuk Mas Wali? Saya kenal betul Mas Wali ya. Kemarin 2 minggu yang lalu saya ngobrol sama saya hampir 1 jam lebih ya berdua. Dan cerita banyak, dia orang yang punya kemampuan mendengarkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan politis, ideologis, sampai persoalan-persoalan menyangkut kebudayaan, menyangkut kesenian, juga pengembangan seluruh ke depan. Saya tidak melihat pertemuan itu dikalkulasi terlalu politis. Mungkin juga Pak Prabowo juga ingin hanya ditemani melihat kota Solo di waktu malam dengan berbagai kuliner yang ada. Bahwa tidak salah dalam situasi sekarang Mas Burhanuddin atau pengamat-pengamat itu mengkalkulasi adanya kerjasama yang lebih intens dalam pencalonan Pak Prabowo. Namanya tahun politik. Jadi saya melihat sah-sah saja. Tetapi kalau saya mengerti Mas Wali ini, memang ada style politik, ada gaya politik yang memang ala milenial dengan berbagai informasi yang ada dan menavigasikan untuk dekat, untuk jauh. Ini tidak seperti yang zaman-zaman saya. Oke, jadi artinya ini hanya pertemuan biasa-biasa aja kok ya gitu, Pak Bima ya maksudnya ya. Oke, ya, kalau gitu. Lucu kalau sampai dia ke Solo, Pak Prabowo, dan tidak ketemu sama Mas Wali, Mas Gibran, itu malah lucu. Dan pertemuan itu, dan dia menikmati nanti mensosnya, kemudian media mengomentari apa, dan dia akan juga memberikan respon dengan cara yang lebih milenial. Oke, kalau PDIP nganggapnya biasa aja, Mas Burhan, kalau yang ditangkap dari publik sendiri, ini apa sih, manuver apa yang sedang dimainkan nih, baik dari Pak Prabowo maupun juga Mas Wali Kota? Iya, begini, tentu Mas Arya Bima atau kawan dari Gerindra punya banyak dalih ya untuk mengatakan pertemuan itu sekedar upaya untuk menikmati Solo yang indah. Tetapi buat publik itu mudah sekali untuk menafsirkan dari sisi lain mengapa pertemuan itu terjadi di Solo dan terjadi sekarang. Dalam pengertian menjelang tahun politik yang makin menghangat tahun depan. Pasti ada makna lain di luar dari menikmati nasi apa namanya yang enak itu di Solo itu. Nasi liwet. Nasi liwet. Pasti dari sekedar itu pasti. Nah, pertanyaannya apa yang mungkin menjadi bahan pembicaraan di luar dari nikmatnya nasi liwet di Solo? Dugaan saya ya tidak bisa lepas dari pertarungan jelang 2024. Karena sekarang ini kalau kita lihat data survei ya, dulu banyak pihak yang mengatakan 2024 itu pertarungan antara Ganjar versus Anies. Istilahnya itu El Clasico antara dua tokoh ini. Tetapi survei belakangan justru menunjukkan sebaliknya. 2024 bukan big match antara Ganjar versus Anies, tapi Ganjar versus Prabowo. Dan cara buat Pak Prabowo untuk bisa menaikkan posisi tawar elektoralnya adalah dengan menarik dukungan dari pemilih Pak Jokowi. Nah, itu kalau kita lihat survei yang terakhir menunjukkan peningkatan dukungan dari pemilih Jokowi yang mulai mengalir ke Pak Prabowo, tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Nah, dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti 2 pilpres sebelumnya. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bagaimanapun muncul spekulasi yang mulai ramai di media sosial berkaitan dengan upaya untuk membuat atau melihat kemungkinan cawapres Pak Prabowo selain nama-nama yang sudah muncul. Kan nama-nama yang muncul misalnya
Muhaimin Iskandar, Erick Maksudnya Thohir. cawapresnya mungkin saja Mas Wali Kota, Mas Kaisang Nah, itu poin saya. Jadi ada upaya untuk melihat atau membuka opsi itu. Kalau Cuma kan opsi itu, Mas Burhan, sorry saya potong. Kalau opsi itu yang datangnya lebih dari Gerindranya, atau? it takes two to tango. Untuk berdansa tango itu butuh dua pihak, Audrey. Nggak mungkin dari salah satunya. Nah, poin saya begini, masih ada aturan yang membuat potensi menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran itu bisa terjadi. Apa itu? Undang-undang yang melarang mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Itu ada aturannya itu. Jadi capres-cawapres itu sekurang-kurangnya 40 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan uji materi yang dilakukan oleh PSI, jangan-jangan ada kaitannya. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk tanda kutip ya, menganulir syarat minimum 40 tahun. Diubah dari sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Masih berlangsung. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Oke. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Gerindranya ya, Ketua DPJ Solo. Pak Ardi, kalau gitu betul nggak sih kalau saat ini yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra adalah sedang menjajaki mungkin kalau misalnya Mas Wali Kota, Mas Gibran ini menjadi pendamping bacawa presnya Pak Prabowo? Coba itu punya kemungkinan. Yang namanya politik itu kan dinamis. Apa yang dikatakan Bang Burhanuddin tadi juga ada masuknya apa disampaikan semuanya. Namun kan ini kan tahun politik sekali lagi. Kalau kemarin-kemarin beliau ngajak Mas Gibran naik kuda, tidak ada pembicaraan ke sana. Tapi kali udah mulai tahun politik, pembicaraan itu wajar lah kalau mulai harus sedikit ke sana sedikit, ini bisa menarik perhatian di mata masyarakat, di mata dunia politik. Mas Burhanuddin itu juga sangat cerdas sekali penyampaiannya. Ini sudah ada dari PSI, ada gugatan itu sudah ada. Tapi sekali lagi saya garis bawahi yang jelas untuk pertemuan pada malam hari ini antara ketua umum kami, dewan pembina kami dengan Mas Gibran itu pembicaraan yang santai-santai aja. Tapi Pak Ardi, ya. Pak Ardi, mungkin kenapa tadi juga Mas Burhan begitu mengamatinya seperti itu, karena kan begini, bagi kaum yang muda agak jarang ya kalau misalnya biasanya kan kaum muda duluan yang pasti yang sering berdatang kepada orang yang lebih dituakan gitu. Ya kan, kalau ini kan sebaliknya gitu. Ya, karena memang untuk Mas Gibran ini kan suatu magnet yang ada di kota Solo. Suatu magnet dia suatu semacam mutiara lah di Indonesia ini saat ini. Kita harus mengakui suka dan tidak suka memang Mas Gibran ini begitu muncul menjadi wali kota, begitu kiprahnya sangat diakui, kemajuan diakui, ini membuat warga kota Solo ini ketika Bapak sering berkunjung ke Solo, sering ngobrol dengan Mas Gibran, terakhir kemarin pertemuan ketika itu juga sudah sangat menarik. Ya. Oke, Pak Bima, kalau misalnya wacana ini kemudian nantinya misalnya menjadi kenyataan, banyak dong kalau gitu nanti suara-suara yang tergerus karena Mas Gibran ini berduet bersama dengan Pak Prabowo. Mungkin nggak itu terjadi? Saya itu tahu gaya politik Solo ya. Memang gaya politik Solo itu ya secara prinsip, mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, itu jelas. Kemudian teguh dalam prinsip dan luwes di dalam penampilan gaya Solo ini memang cukup mengecohkan kalau dianalisa dengan situasi-situasi konteks dan konteks saat ini. Saya yakin bahwa pertemuan Pak Prabowo dan Mas Wali Kota Gibran ini adalah sesuatu yang tidak terlalu bisa dimaknai terlalu besar atau terlalu jauh. Kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Wali atau Gibran, namanya politik itu kemungkinan itu ya pasti ada. Tapi seberapa besar kemungkinan itu
Itu yang menurut saya apa ya, DNA-nya, darahnya Pak Jokowi. Karena gini Pak Bima, karena itu darah merah, bahwa di situ ada hal yang luas, dan berpolitik kan tidak hanya 5 tahun, berpolitik kan 15 tahun, 30 tahun. Jadi apalagi kota Solo, political bonding sama 2 kali pilpres, dan bagaimana berpolitik di Solo itu kan tidak terlalu nuansa politik ya, lebih fans klub ya, fans Banteng, fans Moncong Putih, ya, fans Gepeng, biar Gepeng tak Banteng, banyak fans. Oke. Karena gini Pak Bima, pada saat mudah pergeseran. Pada saat kemarin sebelum musrah ini, pada saat ditanya oleh wartawan, Mas Gibran mengatakan bahwa suara dari teman-teman ini bukan hanya berat ke Pak Ganjar, tapi juga pro-nya juga ke Pak Prabowo juga. Oh, dinamika politik dengan adanya dukungan Pak Prabowo selama 5 tahun ini pasti ada pergeseran pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Ya, tetapi secara sosiologis dan psikologis 2 kali tanding ini bukan sesuatu yang mudah, dan Pak Jokowi adalah masih di dalam pola tipe orang tuh respect, tertarik, kemudian mendukung. Belum ada institusionalisasi pelembagaan terhadap Jokowi mania misalnya. Beda dengan misalnya Barisan Soekarno, beda dengan Gus Durian itu. Beda seperti misalnya zaman dulu Bu Mega punya posko Megawati Promek gitu. Saya melihat baru ada 3 di Indonesia saya melihat. Pak Jokowi, Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Anies masih pada tahapan dukungan yang belum terinstitusionalisasi. Jadi untuk menggerakkan, memindahkan itu perlu ada satu momentum yang memang rasionalitas untuk memberikan dukungan ke Pak Prabowo, tidak hanya soal penampilan Pak Jokowi. Saya kira itu. Mas Burhan, kalau gitu, kalau Mas Burhan lihat ya dari gestur pertemuannya, beberapa kali bertemu, dari gestur tubuhnya dan cara ngomongnya, ini sebenarnya Mas Wali ini lebih condong kemana? Ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Ini sebenarnya kalau kita lihat Mas Wali itu boleh lebih merepresentasikan sikap politik ayahnya juga. Coba lihat ya, kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan beliau hadir ya sebagai kader PD Perjuangan dalam deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres. Tapi di sisi lain juga hadir ketika musyawarah rakyat yang dihelat oleh relawan Jokowi itu memberikan atau menominasikan 3 capres. Bukan hanya Ganjar, tapi ada juga Pak Prabowo dan Pak Erlangga. Artinya Pak Jokowi membuka opsi bukan hanya ke Ganjar Pranowo. Nah itu pula yang kemudian ditiru, di copy paste sama Mas Wali. Jadi saya melihat sikap politik Mas Wali tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Jokowi. Bisa juga disebut sebagai perpanjangan berarti ya dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa demikian? Nah, saya menduga karena Pak Jokowi memang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang umumnya punya partai politik. Ya, Ibu Mega punya Perjuangan, Gus Dur punya PKB, Pak SBY punya Demokrat. Nah, Jokowi ini tidak punya partai, meskipun beliau kader PD Perjuangan, tidak ada partai yang bisa dia remote kontrolnya. Nah itu yang menjelaskan sikap beliau, satu mempertahankan relawan Jokowi, padahal beliau sudah terpilih sebagai capres 2 kali. Yang kedua, mempersilahkan relawan Jokowi untuk terus, tanda kutip ya, menominasikan calon di luar dari Mas Ganjar sebagai capres resmi PD Perjuangan. Jadi pada titik itu saya melihat sampai nanti dugaan saya ya sikapnya ambigu. Baik. Dan itu mungkin juga akan diikuti oleh putranya. Jadi, baik. Antara 2 nama lah, antara Ganjar atau Pak Prabowo. Antara 2 nama itu. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Bima, dan juga terima kasih Pak Ardi. Sehat selalu Bapak-bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari Timnas U22 raih emas SEA Games setelah